A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai kewajiban kita atau ketetapan kita. Jadi kewajiban itu dimaknai tetap ya, atau hukum semesta, bahwa pada dasarnya manusia itu dibersamai oleh adanya Allah. Sebagaimana informasi yang terdapat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah yang wujud atau ada atau maha ada itu membersamai manusia sehingga manusia itu menjadi ikut-ikut ada. Maka untuk bisa terkoneksi dengan Allah atau adanya Allah, manusia itu butuh disadarkan, dimana kesadaran manusia itu sudah dari awal itu sudah dikondisikan oleh Allah. Artinya sudah setelan pabriknya setelan pabriknya wis seperti itu. Pesertaan ketika ruh itu dihembuskan oleh Allah. Jadi Allah itu sudah mengeluarkan aplikasi sesuai dengan SOP standar operasional itu pada saat Allah meniupkan ruh. Dengan kesadaran itu, karena kesadarannya itu, kalau dalam bahasa Al-Quran itu fitratullahi faturun nasa 'alaiha. Fitrah Allah atau kesuciannya Allah atau keberadaan Allah yang suci itu sudah terinstalkan faturun nasa 'alaiha. Ya, itu bentuknya yang dapat kita alami sekarang ini adalah menyadari adanya Allah. Nah, kemudian sampai lahir berarti dihembuskan kan umur 4 bulan ya. Padahal pada saat itu bayi meripate sih merem ketutupan kupingnya ya urung krungu apa-apa, mereka ketutupan ketemu plasenta ketutup weteng. Berarti pada saat itu bayi memahami makrifat kepada Allah itu bukan dengan media mata telinga yang basisnya itu logika, bukan, tapi kesadaran, oh ada. Akhirnya pada bayi itu atau ruh yang sudah masuk ke dalam bayi itu kemudian mampu menjawabnya, mampu mengalaminya dan mampu memahaminya dengan diabadikan di dalam Al-Quran, bala syahidna, ya kami menyaksikan, kami mengerti, mengenal bahwa yang ada ini Allah. Nah, kemudian bayi itu lahir itu dari bahasa Arab sebenarnya, kembali kepada intinya saja. Nah, lahir itu dari kata zohir itu artinya tampak, pertela. Mestinya kalau kita memahami lahir atau zahir itu, mestinya kita harus memahaminya, idealnya bahwa oh yang tampak itu adalah hasil karyanya Allah. Kalau dalam ilmu tauhid, oh itu hasil ayat perbuatan Allah. Maka kita tentunya dengan keterangan ini kita lihat fisik kita, oh iya ya, yang tadinya saripati tanah kok bisa jadi seperti ini. Tampak dari ujung kepala beserta panca indera dan sampai ujung kaki. Ini sebenarnya menandakan kekuasaan Allah yang tadinya saripati tanah kok bisa lengkap seperti ini. Berarti yang harus tampak sebenarnya dalam kesadaran hati kita, oh itu perbuatan Allah. Itu tampak dohirnya. Nah, yang dikehendaki dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dohir, yang tampak, ya, itu dalam keadaan fitrah, itu adalah dalam keadaan yang masih berkesadaran adanya Allah. Ketika kita mendengar cahaya, kalimat cahaya itu sebenarnya cerah ya. Cerah itu atau padang, setelah bahasa Jawa nih, padang ke paham bahwa sing anak ye Allah ke padang. Cerah begitu. Nah, kapan kegelapan itu muncul? Peteng. Nah, peteng itu biasanya kalau kita main logika, main pikiran, peteng ya berarti lampunya mati atau srengenge surup. Itu kan gelap dalam pengertian panca indera atau hissi. Tapi yang dikehendaki gelap dalam hal rohani atau batin itu adalah hilangnya Allah dalam kesadarannya. Loh kok bisa hilang adanya Allah? Justru oleh apa hilangnya Allah itu? Oleh pengakuan adanya manusia. Lah kapan kegelapan itu muncul? Dapat kita lacak
bahwa ketika bayi lahir, sudah sering saya ulang-ulang ini, kapan awal kegelapan itu muncul adalah ketika fitrah atau kesadaran bayi yang masih fitrah suci itu kemudian terkoyak atau terusak, terobek atau hilang kesadarannya justru ketika otak manusia, akal manusia itu sudah mulai menyimpulkan karena pengaruh dari luar yang dia tangkap dari mata dan telinga, akhirnya dia menyimpulkan, mengidentifikasi, ya, menyimpulkan dan kemudian memutuskan bahwa oh ternyata aku, nah aku dijenengi, saya diberi nama ini, berarti pada saat itu pengakuan itu muncul, akulah yang ada dengan nama Waru misalnya, akulah ada yang bernama Markona, itu loh kegelapan itu mulai muncul. Paham ya? Paham antara gelap dan terang, mulai paham ya? Paham. Jadi sebenarnya manusia itu dari awal itu sudah membawa cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu dia sadar dari awal itu yang ada itu Allah, itulah cahaya. Kemampuan ini atau bakat yang sudah atau chip, ya, chip yang sudah diselipkan di dalam ruh yang dihembuskan kepada manusia agar manusia itu selalu sadar akan adanya Allah, ini tetap harus berlangsung, tetap harus berlangsung, karena kalau tidak maka setan dan iblis yang memang sudah diskenariokan oleh Allah, gue Arab mencuri, karena bagaimanapun memang settingannya Allah nih, setan iblis itu memang disetting untuk mengajak orang-orang yang tidak sadar, sudah disetting seperti itu. Iya, skenario-nya begitu. Siapa yang dapat diculik oleh mereka adalah mereka-mereka yang sudah hilang kontak dengan Tuhan. Ngerti gak? Hilang kontak, hilang kesadaran. Nah makanya kita dengan pusat semesta yakni keberadaan Tuhan, asli nih orang kena gang, orang kena ada spasi mestinya, tetapi yaitu gue rame-rame ya, gue rame-rame ibaratnya menungsa yang dituntut untuk bisa kembali kepada Tuhan, gue anak musuh gue. Cara bal-balan, kon rame, ya klub A, ya kudu dua musuh, klub B. Masa klub A ora dua musuh terus menang gol ping 100, ya orang rame. Ya itu. Tapi apapun itu, yang penting kita kan tahu benang merahnya, tahu intinya. Itu. Kembali lagi, bahwa ketetapan semesta, apa yang dilohirkan, apa yang diciptakan oleh Allah, itu semuanya harus terkoneksi. Kenapa wedus, sapi, kebo, kucing orang digoda setan? Kenapa orang goda kewan-kewan baik, kenapa sih digoda menungsa? Pertanyaannya kan begitu. Loh, memang sih lagi gue judul gue ciptaan manusia, mampukah manusia itu kembali dengan selamat ke haribaan atau kehadirat Allah? Kenapa? Karena manusia itu, ya, karena manusia itu sudah mau untuk menerima amanah, ya, menerima amanah untuk selalu terkoneksi atau menyadari Allah sang pencipta itu sendiri. Sanggup, padahal gunung, langit, bumi ora wani. Menungsa sing cilik ngecek, kembelita, wis kayak gue orang gelem ngaji. Tambah kemelitak gue, kemelitaknya tadi tambah ngecek, ya bahasa Indonesia ngecek siapa kemelitak? Gemagus lah. Wis bahasa Jawa itu sangat lengkap ya, kemelitak, ngecek, kementus dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi tugas atau setelan semesta itu adalah bahwa tadi urut-urutannya saya ulangi lagi, bahwa kapan kegelapan itu muncul dan dialami oleh manusia, yaitu tadi ketika justru akal itu berkembang. Kenapa? Akal berkembang itu sebenarnya untuk kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani loh ya, kebutuhan jasmani, agar kemudian akal itu bisa digunakan seperlunya saja. Tetapi ternyata justru penggunaannya itu kadang overdosis, sing akhirnya justru ketika orang kemudian pindah pada kesadaran akal, kalau tidak hati-hati, maka kesadaran hati itu kemudian menjadi hilang atau tidak terpakai bahasanya. Nah itulah awal daripada kegelapan-kegelapan. Maka ketika anak manusia ini berkembang akal pikirannya,
maka pada saat itulah dia punya beban kewajiban apa? Untuk kembali sadar. Mulanya bocah umur 7 tahun, umur 7 tahun itu bagaimanapun wong tua, kowe kudu wajib perintah maring anak, perintah kepada anak agar dia kemudian sadar kembali, menyadari bahwa yang ada itu Allah, bukan dirimu. Nah, kowe persisnya kayak gue lah. Dirimu, adamu itu tidak ada, yang ada itu Allah. Kowe inti daripada muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina. Perintahlah anak-anakmu untuk menyadari bahwa yang ada itu Allah. Itu kalau bahasa hakikatnya begitu. Sementara mereka sudah umur 7 tahun. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu ibaratnya kesadaran atau halunya di dalam pikirannya itu semakin mawarno-warno, semakin bermacam-macam. Biasanya bocah cilik ya halune, halusinasinya ya dolanan, tidak ada hari untuk bermain. Tetapi kemudian ternyata yang namanya dunia itu memang permainan bagaimanapun. Kita tahu di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terus kemudian tidaklah dunia itu tempat laibun walahun, dolanan karo lelahan. Yaitu favoritnya nafsu dan favoritnya akal. Watafakhurun bainakum bil amwali wal aulad, dan saling mengunggulkan di antara kalian harta dan anak-anak. Memang seperti itu permainan. Jadi anggaran wong kok ngalam dunia oncor-oncoran, usaha oncor-oncoran dan lain, yo lumrah, wajar. Urusan apa itu? Ya, itu semakin menggelapkan suasana batin mereka. Ya, itu umur 7 tahun ya, umur 7 tahun itu diperintah bahwa nah sholat sadaro sing anake Allah. Bahkan nanti kalau sudah umur 10 tahun diketik wadribuhum wahum abna'u asrosinina. Jadi pukullah mereka ketika mereka sudah menginjak atau menyampai umur 10 tahun. Kenapa? Halusinasi pikiran itu semakin di pikiran dan perasaan kesenangan nafsunya. Semakin halu. Lah nanti halu yang saya maksud adalah kelalaian dia untuk menyadari Allah atau menyadari Tuhan yang Maha Ada ini. Itu halu. Halu, ngerti halu? Ya berarti ngaco lah, mendem, mabok, ngayal, itu halu. Itu dipukul itu ada semacam apa ya, sudah agak sedikit gawat, kudu digebah agar orang digebah mengko akhirnya kebanjur itu bahasa Indonesianya apa? Terlanjur, semakin halu. Nah akhirnya agama masih toleran itu, masih mentolerir, masih ditolerir sampai anak itu umur akil balik. Kalau kita bicarakan mengenai bab fikih, kalau kita lihat dalam bab fikih itu bahwa bocah wadon itu batas toleransinya itu sampai menstruasi, kalau laki-laki itu sampai keluar mani. Kalaupun tidak mengalami menstruasi atau keluar air mani, maka batas toleransinya adalah 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Itu batas toleransi sudah. Ya. Nah, dengan dibuktikan apa kalau dalam beberapa keterangan, buku catatan amal atau tanggung jawab kesadaran dirinya sudah diatasnamakan anak tersebut atau yang bersangkutan. Maka selaku orang tua itu prepare-nya itu sebelum akil balik. Pertama prepare-nya adalah apa? Tanamkan tauhid yang benar. Kedua, setelah tauhid benar yang momentumnya adalah dalam kalimat syahadat itu atau pengislaman itu, maka kemudian setelah itu adalah ibadah sholat yang semestinya. Maksudnya ibadah sholat itu agar supaya terjadi konektivitas lagi, bukan sekedar ritual fisik belaka. Paham gak? Bukan sekedar itu. Tauhid itu dalam rangka menggarap batin atau kesadarannya agar di dalam ritual sholat sing dengkal dengkul karo umat hatinya, ruhaninya terkonek kembali atau tersambung kembali dengan adanya Allah. Secara niku syariat atau mulut dan juga bersaksi yang asli pada inti, yakni hatinya mengenal atau menyaksikan Allah yang Maha Ada ini. Kembali pada bahwa pesan yang tersirat di dalam masalah itu tadi sholat adalah agar manusia itu selalu mencapai atau selalu mengalami kesadarannya lewat ibadah sholat itu, karena memang inti daripada agama Islam atau syarat agama Islam adalah syahadat dan sholat. Berbicara masalah kalau orang yang sudah paham syahadat bahwa Allah itu teramat nyata adanya, nggak sing paham gih? Itu teramat nyata adanya lah, sing sok mengaburkan kesadaran nyata
Dan terangnya Allah itu apa? Angan-angan pikiran. Lah angan-angan pikiran itu nyata apa hayalan? Ya hayalan. Bagaimana kemudian yang nyata amat nyata ada ini, adanya Allah ini amat nyata, oh tertutup karo mung sekedar hayalan pikiran. Itu kan halusinasi. Angger cara wong Jawa, ngudagi uceng yang berupa cuit-cuitan pikiran hayalan tentang masa lalu dan masa akan datang, kemudian dia kehilangan kesadaran menyadari Allah yang maha ada dan yang maha nyata. Paham nggih? Berarti syahadat itu adalah momentum ya, memflash nanti. HP wis kakek aplikasi, kakek halu pikirannya di flash agar sesuai dengan setelan pabrik. Setelan pabrik itu apa? Fitrah maning sadar, oh ya sing anak jane Allah. Itulah maksud daripada HP anggar wis kakek aplikasi kudu di flash. Malah kadang-kadang pakai aplikasi ini itu game anak pirang-pirang ya, anak aplikasi ini itu begitu. Artinya bahwa di kesadaran batin manusia itu wis kakek pikiran, wis kakek ngandang pengaruh dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan kerja, lingkungan dan lain sebagainya, sehingga visi misi hidupnya itu melenceng. Wong intinya adalah untuk sadar Allah kok, intinya itu untuk masalah kebutuhan hidup manusia wis ana jaminan. Tapi karena dia mainnya di itu pikiran yang sudah teraplikasi pirang-pirang masalah aplikasi, akhirnya dia lost kontak atau lost control. Nah, kemudian winginane kan pun diterangkan bahwa kalau tidak salah itu bahwa kalau belum bisa bersaksi atau belum bisa bersyahadat, maka hati itu belum bisa sholat. Niku. Lah, ada keterangan wa amma sholatus syariah muaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau sholat syariat itu sudah diberi waktu atau di waktu-waktu, inna sholata alal mu'minina kitabam mawquta. Sungguh sholat atas orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan dan di waktu-waktu. Lah, kemudian diterangkan lagi bahwa sholat syariat itu sudah di waktu-waktu pada setiap hari dan malam 5 kali. Ya. Wasunnah kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat ini di masjid bil jamaati dengan cara berjamaah, mutawajjihan ilal kiblati madhep maring kiblat fisike, wa tabi'an bil imami ngetut buri imam bila riyain wala sum'atin, dilakukan bukan karena riya kepengen dilihat manusia lain atau kepengen wala sum'atin orang kepengen dirungu menung salia. Nah itu sholat syariat 5 waktu atau 5 kali sehari. Itu sholatnya syariat. Manggone nang masjid dengan jamaah, minimal jamaah imam 1 makmum 1. Wa amma sholatu tariqati, adapun sholat tariqah atau suluk, sholatnya batin lah. Wahya mu'abbadatun fi muddati umrihi. Ini yang dimaksud sholatnya batin. Sholat tariqah atau sholatnya batin itu adalah mu'abbadah. Mu'abbadah itu apa? Tanpa waktu, selalu fi muddati umrihi, selama mangsa umurnya di alam dunia. Tadi sudah saya terangkan tadi bahwa kapan anak itu diperintahkan sadar anane Allah, yaitu umur 7 tahun dikitik. Kapan mulai itu diperintahkan nalikane bocah wis tamyiz. Anak manusia sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah bahasa Arab, artinya adalah ketika bocah itu sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, depan belakang atas bawah, oh berarti uteknya wis nalar. Itu tamyiz. Maka ketika otak berkembang harus diimbangi dengan kesadaran hati. Tuh. Lah mulai dari situ masih ada toleran lah ya. Toleran 10 tahun. 10 tahun kurang gelem lakoni. Gintik ke fisik supaya gelem lakoni. Agar kemudian ada benturan fisik, tapi sing orang bikin cacat ya. Ketika benturan fisik itu kemudian hatinya terketuk, dodok diketuk. Sadaro sing anake Allah. Ojo kemudian nganggo otakmu, sebab anggar nganggo otakmu mongko selirane kamu itu yang mengaku-ngaku ada. Ki maksudnya ngoten. Nah, sampai kemudian akil balik, maka secara syariat wong niku ojo nglalekaken salat 5 waktu. Itu syariat. Nggih. Awake madhep kiblat. Nggih, manggone syukur nang masjid dengan jamaah. Tapi kalau salat batin niku napa salat thariqah, itu semua seumur. Semasa dia berumur di dunia. Terus masjidnya nanti wa masjiduha al-qalbu, masjidnya gue ati ya. Terus jamaah priwe,
Jamangah iki kumpule kesadarane karo Gustine. Ijtima'u qawiyul batin ngala asma'it tauhidi. Ya, nama-nama yang mengarah kepada pentauhidan kepada adanya Allah. Nggih. Imamnya apa? Imamnya kalau dalam sholat batin wa imamuha asyauqu fil fuadi. Artinya berontone ati, kemlanyare ati kepengen tansah bareng karo Gusti. Ora ya geyek. Anggere si ana imam liya, ya geyek. Imamnya apa? Imam liya. Imam yang lain di dalam kesadaran batin, yo pikiran sing mayang-mayang. Wong lagi nang masjid kok akhirnya bisa nang pasar ya. Kok melayu maring sawah ya lah gue. Sing ngetuturi angen-angen. Niku. Wa qiblatuha al-hadratul ahadiyah. Kiblate napa? Kiblate hati yaitu al-hadrah al-ahadiyah. Hadrah itu apa? Kehadiran atau kesadaran hati. Al-ahadiyah itu yang esa, yang ada itu esanya Allah atau adanya Allah. Niku seperti itu. Ketika kita sudah membahas itu tadi bahwa sebenarnya sholat batin atau sholat ati adalah lebih kepada makna eling atau menyadari. Ya, menyadari siapa? Menyadari bahwa yang ada ini hanya Allah. Oleh karenanya manusia, setelah saya terangkan panjang lebar, ya, sebenarnya manusia itu hanya tertuntut untuk kembali sadar. Sadar apa? Sadar bahwa akan adanya Allah atau adanya Tuhan. Karena sedari awal hingga sekarang bahwa dia itu sudah ada dan nyata, yang dengan adanya itu semua manusia jadi melu-melu ada atau ikut-ikutan ada. Itu sebenarnya bukan kemudian dipaksa, ya, digiring, dikondisikan untuk apa? Menciptakan Tuhan, ya, menciptakan Tuhan dalam angan pikiran-pikirannya dengan berbagai macam teori, definisi dalam berbagai doktrin-doktrin agama. Jadi sebenarnya untuk kemudian apa ya, bahwa kesadaran hatinya manusia itu terjaga, ya, tidak terkontaminasi, maka pendidikan yang ideal adalah yang berbasis hati, kesadaran hati, bukan kepintaran, kecerdasan intelektual. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi yang dulunya bahwa Nabi mendakwahkan agama ini yakni adalah agama tauhid, itu lebih berbasis kepada kecerdasan spiritual atau kesadaran hati. Yang tadinya agama itu adalah intisarinya atau intinya adalah menyadarkan atau berbasis kecerdasan spiritual atau kesadaran hati, karena sudah dalam bentuk tulisan, maka tulisan, mungkin Quran ditulis, hadis ditulis, karya-karya ulama itu ditulis karena memang untuk mengabadikan agar tidak hilang. Maka pada saat itulah yang tadinya agama berbasis adalah kecerdasan spiritual atau kesadaran hati, berpindahlah polanya yang dari adalah kesadaran hati berpindah pada pola kecerdasan intelektual. Gue loh awalnya, sehingga sampai pada bab tauhid pun ditulis, diterangkan. Nah, karena pola itu berlanjut dari generasi ke generasi itu, akhirnya ya disiplin ilmu tauhid yang berbasis pada kecerdasan spiritual atau kesadaran hati, akhirnya tauhid sing kudune dicerna, dihayati oleh kesadaran hati atau kecerdasan spiritual itu pindah dari kecerdasan spiritual karena memang polanya demikian, akhirnya pindah mari kecerdasan intelektual. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya manusia menciptakan Tuhan di dalam pikirannya, akhirnya orang nyambung. Pinter akale, bodoh atine. Jadi sebenarnya ketika bicara masalah tauhid, ya hanya tertuntut untuk sadar kembali. Untuk apa? Mengetahui, mengenal bahwa kehadirannya itu sudah amat nyata dan jelas. Tetapi karena memang doktrin tauhid itu diawali dengan tulisan, dengan keterangan, akhirnya ya kompetensi yang muncul pada anak didik itu bukan kesadaran hatinya tapi kecerdasan pikirannya, sing akhirnya atine orang ngerti Allah, ning pikiran lambene pinter ngomong tentang Allah. Gue pada baik disimpulnya bahwa pinter akale, bodoh atine. Kalau dalam bahasa Jawa, pinter kok jahkakan dalil, ning asline atine ora ngerti. Padahal sing dimaksud daripada tauhid itu sering diistilahkan pada syair-syair Jawa bahwa dununge rasa tondoyen iman. Jadi rasa atau spiritnya paham. Yang terjadi bahwa Tuhan itu menjadi lahan perdebatan. Sebagaimana yang viral akhir-akhir ini di medsos itu debat ribut masalah nama. Angger Yahudi ileh, ana sing il, ya terus ana sing kemudian Yahweh, debat. Gue debat, gue jenenge gue debat. Tapi orang ngerti maksudnya. Tugas manusia itu hanya untuk kemudian menyadari kembali hatinya. Ya, menyadari
bahwa yang ada ini Allah. Oke. Nah, ketika sudah terpola sedemikian rupa bahwa ilmu tauhid ini kemudian terpola menjadi pendidikan sebatas intelektual atau berbasis logika pikiran, maka sudah saatnya itu kita kemudian menggali kembali agar jangan cuma di basis logika atau pikiran, sehingga kita dapat benar-benar intelektual kita, spiritual kita itu kemudian tergugah. Nah, kembali lagi kepada materi awal bahwa sholat thariqah itu adalah sepanjang hayat sepanjang hayat maksudnya piye toh? Sepanjang hayat manakala manusia itu tertaklif. Nah, yang namanya orang yang tertaklif itu orang yang kemudian dalam kondisi akalnya sadar alias ora turu. Langgar turu ta ya wong turu ya, orang tidur itu tidak dituntut untuk sadar. Makanya sholat sing asli niku adalah tangi turu atau bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah pernah saya sampaikan di forum ini bahwa sadar atau bangunnya manusia itu ada dua dimensi. Satu, bangunnya jasmani itu ditengarai dengan mata yang terbuka atau melek berarti berarti itu sadar jasmani. Pada saat yang beriringan pasti otaknya itu berjalan. Wis mulai jalan gue. Jenengan titani mawon, titani yang gerdong tangi turu. Meripat melek pikiran priwe. Pikiran mari ngendi? Pikirannya kemana? Nah, gue tanda bahwa kecerdasan intelektualnya sudah mulai aktif karena memang manusia ya secara alamiah itu terpola bahwa manusia itu sebagai pikiran-pikirannya. Padahal bukan itunya, intinya bukan di situ karena pikiran itu untuk kepentingan jasmani saja selama dia hidup di dunia. Sementara esensi daripada manusia adalah kesadaran nuraninya untuk dia bermakrifat sadar bahwa yang ada ini Allah. Ya. Nah, untuk membalikan pola bahwa manusia sebagai pikiran, ya, untuk menjadi kembali kepada fitrah tujuan awal penciptaan bahwa sebenarnya hakikat manusia adalah kesadaran bersama Tuhannya atau menyadari yang ada ini sebenarnya Allah, itu memang butuh proses. Butuh keberpalingan mungkin sampai 180 derajat. Nah, momentumnya di mana? Ya, momentum bahwa mengembalikan manusia sebagai hayawanun natik atau manusia adalah hewan yang berpikir itu kapan? Yaitu tadi dengan momentum syahadat. Ya, benar-benar bahwa inti daripada bertauhid adalah di syahadatnya itu tadi, menyadarkan bahwa kesimpulan-kesimpulan pikiran bahwa aku yang ada itu dibongkar total, bahwa kamu harus sadar bahwa yang ada ini Allah. Yang berkembang misalnya bahwa kalau momentumnya tidak disahadat, terus harus dengan apa lagi coba manusia untuk menyadari bahwa yang ada ini Allah kalau tidak dengan syahadat itu? Karena memang secara alam semesta, hukum ketetapan alam semesta dan diabadikan di Al-Quran bahwa manusia seluruhnya sudah bersaksi. Qalu bala syahidna. Itu semua manusia, semua keturunan anak Nabi Adam sudah bersaksi. Saksi itu apa? Menyaksikan Tuhan atau mengenal Tuhan. Ya. Meskipun nanti pada sarengat penampilan di dunia pementasan dunia ini ana sing agamane Yahudi, ana sing agamane Kristen, ana sing agamane Konghucu, mereka itu tetap tertuntut untuk bisa menyaksikan atau mengenal Allah atau Tuhan kembali. Terutama orang Islam yang jelas-jelas mengusung judul syahadat. Tapi apakah kemudian yang mengusung judul syahadat ini semuanya mengalami penyaksian kembali atau mengenal kembali kepada Allah? Jadi tauhid itu intinya bahwa dalam masalah syahadat hatinya, kesadarannya mengenal adanya Allah kembali. Itulah syahadat. Artinya bahwa ketercerahan atau pencerahan mengenal kembali kepada Tuhan itu bisa dialami oleh setiap manusia karena memang di alam kandungan seluruh manusia sudah bersyahadat, bersaksi mengenal akan adanya Tuhan. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa di alam dunia ini mereka juga layak untuk mendapatkan pencerahan itu tadi, apa? Menyaksikan Allah atau dalam istilah bahasa adat atau agama versi Islam adalah syahadat. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah umat Islam sudah mengalami pencerahan itu di dalam hati nuraninya? Nah, pertanyaan ini silahkan jawab di hati Anda masing-masing. Karena bagaimanapun yang namanya syahadat, persaksian hati mengenal Allah kembali, itu modal dasar orang itu nanti akan melaksanakan sholat hatinya bermusyahadah, bermakrifat, kenal maring anane Gusti Allah. Itulah yang dikehendaki daripada sholat ruhani yang kalau dalam bahasa kitab kuning gue ana sing istilah khusyuk, ana sing istilah hudur, ngoten.
Karena memang perintah Allah di dalam Al-Quran itu, orang yang kemudian khusyuk, hatinya sholat atau sadar ketemu Allah di dalam kesadaran batinnya ketika dia sholat, maka itulah yang dikehendaki daripada muqimus sholah, aqimis sholah, mendirikan sholat. Diri batinnya itu terkoneksi kepada Allah, sambung karena hatinya sudah tahu Allah. Mulane rukun Islam yang pertama syahadat, ya, yang kedua iqamus sholah, duduk fa'alus sholah udu, fi'lu sholah udu. Karena kalau bahasanya fi'lu sholah kur dengkal dengkul karo umat. Bahasa Al-Quran semuanya begitu, hadis pun begitu. Mulane Allah wonten Al-Quran dawuhaken wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian itu termasuk dari golongan orang yang ghafil. Ghafil itu apa? Lale itu lebih kepada pangling maring anane Gusti Allah. Wong Allah itu nyata cetawel-awel, kok bisa pangling ya? Orang ngerti merga apa? Merga dia bermainnya di logika, memahami tauhid dengan teori-teori tulisan, akhirnya ngandangi maring pikiran itu hanya kecerdasan intelektual, spiritualnya bodoh. Gue mengkong nggih dikhawatirkan masuk golongan minal ghafilin, atine pangling maring Gusti Allah. Terus kemudian ada dawuh Gusti Allah juga wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Siro kabeh kalian semua jangan mendekati sholat wa antum sukara sementara kalian esih mabok baik, mendem baik, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian paham ngerti apa yang kalian ucapkan, kalian bacakan dalam sholat. Lah sing jenenge mabok mendem kuwi apa? Min kathratil hammi, karena sebab akehe halusinasi di dalam pikirannya. Apa halusinasinya? Mikir-mikir ruwet renteng masalah dul. Tahu ngalami apa ora? Guna. Baik yang masalah sepele atau yang masalah berat, nguweng-nguweng nang pikiran. Itu orang mabok. Lah wong mabok ora kena salat, wong mabok kok salat. Ya salat ora karu-karuan, dekal dengkul. Ih, wis rokaat piras ya. Kuwi wong mabok. Wis tau mabok apa orang salat? Apa sering mabok? Mabok ora kerasa. Niku nggih dadi angkat cerita ki selalu dadi lucu. Nggih. Fa fihi tambihun ala sakrid dunya, dan di sini peringatan bahwa oh ternyata mabok kuwi ora karena minuman keras tok, bukan karena sebab sabu-sabu ekstasi, tapi ketika otak pikiran batin manusia itu sudah terlampau masuk secara psikis itu kelebon urusan dunia, suwe-suwe ya jadi mabok. Wa kam min musallin lam yusrif khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholatihi. Pirang-pirang banyak sekali orang yang sholat padahal sedurunge orang ngombe ciu, sedurung orang nganggo ekstasi, sabu-sabu, tapi mabok. Ya. Glombior ki wong sholat lagi mabok. Sudah saya terangkan kemarin, kenapa bisa jadi mabok? Ya, kenapa orang tidak bisa khusyuk, tidak bisa musyahadah, tidak bisa ketemu Allah di dalam sholat? Satu, karena hatinya orang itu belum bersyahadat, belum menyaksikan, belum mengenal Allah kembali. Sebab ketika sudah mengenal Allah, ya akhirnya apa? Atine tenang, mergawis ketemu Gusti Allah, tenang. Lah sih kan atine urung ngerti Allah terus ketemu siapa di dalam sholat? Lalu orang ketemu siapa-siapa, itulah yang sering ada orang mengistilahkan menyembah kekosongan. Nggo ngapati was jengkang jengking ning atine ora eling. Gimana mau eling wong ora, dia tidak tahu dia harus ingat siapa, gimana mau eling, gimana mau ingat. Kilo momentum pentingnya syahadat. Nggih. Saged dipun tampi nggih? Saged sekali. Berarti penting napa mboten syahadat iki? Lho yo memang dasar pondasi. Nah kalau sudah tahu begitu, kita tidak perlu lagi kudu memaksa eling-eling inget-inget ya di dalam surat meteng-teng kayak kaku. Wong ora ngerti ya tetap orang ngerti baik. Nggih, budeng baik, momentumnya di syahadat perkenalan kembali kok. Langgar wis kemudian wis ngerti, ya otomatis kan muwajah madhep nggih. Nah kalau sudah tahu ya wis ora perlu dipaksa-paksa, nggih, ora perlu di rekayasa, itu ngerti. Nah itu nanti kalau sudah tahu berhadap-hadapan, disitulah tempatnya bermunajat. Bermunajat itu berbisik-bisik. Jadi sholat itu pada hakikatnya adalah berkedudukan, yaitu sifat menyembah zat. Kita perlu terang, sifat itu apa? Sifat itu roh. Ya, roh itu momentumnya di mana? Momentumnya itu di hatinya manusia. Ya, jadi sholat itu yang terjadi adalah menyembahnya sifat kepada zat.
Ya, sifat itu sudah dianugerahkan kepada manusia, yaitu rohnya manusia. Intinya roh manusia adalah hati. Berarti apa? Sebenarnya yang terjadi di dalam sholat adalah kesadaran hati menyadari adanya zat. Selanjutnya hati itu bermunajat lewat syariat lafaz-lafaz di dalam sholat. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.